Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tasrifan, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, program studi Teknologi Komputer dan Informatika. Kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi meskipun sekarang sudah menjelang siang, tapi semangatnya tetap pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Saya absen dulu ya. Ada, Pak. Kelas 12 MM2. Alfia Rahmatika? Hadir. Ya. Aulia Lailatul? Hadir. Cindy Ayu Natasha? Hadir. Retno Hendarwati? Ya. Hadir semua ya? Ya. Tapi ini kok ada yang pakai jaket? Kenapa kira-kira? Oh, lagi sakit. Lagi meriang. Bukan merindukan. Oke, sebelum kita mulai ke materi hari ini, masih ingat ya yang pernah kita gelurakan bareng-bareng kemarin? Insyaallah. Section ya. Ya. SMK? Bisa. Yang lebih kencang. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri Jumo? Be the one, be the best, be the winner. Apa cita-cita kalian? Jadi juragan. Sebenarnya hari ini adalah lanjutan dari praktek pembelajaran yang kemarin. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah pernah ini ya, foto pakai foto box, dan kemarin juga sudah dipresentasikan, tapi baru produknya itu masih asal-asalan. Nah, sesuai dengan rencana pembelajaran kemarin, hari ini adalah melanjutkan praktek yang kemarin dilakukan, tapi sekarang produknya lebih real. Jadi kemarin sudah saya tugaskan, ada yang membawa make up, ada yang membawa jam tangan atau aksesoris yang lain gitu. Kemudian harapan kami di pembelajaran hari ini nanti akan menghasilkan sebuah foto produk yang nantinya itu siap untuk dijadikan media iklan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar foto biasa kemudian tersimpan rapi dalam memori, tapi harapannya di pertemuan selanjutnya foto yang hari ini kita ambil itu nanti akan dijadikan media promosi begitu. Sebelum ke materi, kira-kira pernahkah anak-anakku ini melihat iklan yang menonjolkan foto produk? Pernah. Di mana kira-kira? Di televisi. Di televisi. Kalau yang media Di baliho. ya baliho pernah, di poster atau e-poster atau di apa namanya marketplace sering ya? Sering, Pak. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap imajinasi kita? Misalnya kalau melihat foto yang bagus itu rasa ingin untuk beli itu muncul. Apakah berpengaruh apa tidak kira-kira? Berpengaruh ya. Kalau fotonya asal-asalan, sama-sama fotonya itu foto semangka misalnya, coba difoto kemudian nanti di share berbeda. Kalau misalnya ditata sedemikian rupa kemudian gambarnya itu sampai munculkan gambar yang eksotis gitu. Jadi melihat produk itu rasa ingin belinya itu muncul. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi hari ini kita praktek pembelajaran seperti itu sehingga nanti foto yang hari ini kita hasilkan nanti akan dijadikan media iklan. Nah,
Pernahkah pepatah Jawa itu kan banyak ya. Kemudian ada pepatah yang menyampaikan bahwa ajining diri gumantung ana ing lati. Jadi harga diri seseorang itu tergantung dari yang dia ucapkan. Nah, kemudian ada lanjutannya, ajining raga saka. Nah, foto ini anggap kita itu sebagai busana dari produknya itu. Kalau misalnya ada barang bagus tapi tidak difoto dengan baik, nanti tidak akan tersampaikan. Jadi cara menghargai produk itu ya kita tampilkan produk itu semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Nah, kita ambil filosofi dari Jawa itu ajining raga saka busana. Jadi untuk menghargai produk itu harus ditampilkan sedemikian rupa, sebagus mungkin. Sepakat ya? Selanjutnya sudah saya share pretest untuk pembelajaran hari ini, sudah saya share di tim kelas 12 MM2. Silahkan untuk bisa mengakses di Microsoft Teams dan diisi 5 menit selesai ya. 5 menit selesai karena tidak banyak pertanyaannya. Cukup ya? Ya. Oke, terima kasih atas pretestnya. Nanti tidak akan berpengaruh di nilai, tenang saja. Saya ulangi untuk pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai, yaitu nanti peserta didik dapat menjelaskan fungsi foto produk melalui diskusi dan tanya jawab. Kemudian peserta didik dapat melakukan foto produk melalui demonstrasi dari tayangan PowerPoint atau video tutorial dengan benar. Kemudian peserta didik dapat membuat foto produk menggunakan kamera dengan benar. Jadi itu tujuannya. Kemudian materinya saya ulangi adalah hari ini adalah membuat foto produk menggunakan smartphone. Jadi tidak pakai kamera DSLR atau pakai kamera Lumix atau yang lainnya, tapi pakai kamera handphone yang sudah sangat cukup sekali. Tinggal nanti kita butuh bantuan media, yaitu foto box. Oke, sebelum praktikum akan saya sampaikan dulu materi pembelajaran hari ini. Ya. Perhatikan di depan, materi adalah membuat foto produk dengan smartphone. Kemudian coba lihat gambar ini. Ini gambar di mana? Shopee. Kira-kira antara gambar yang kiri dan kanan lebih menarik yang mana? Yang kanan. Kenapa kira-kira? Lebih menonjol aja Pak produknya. Ya, lebih jelas ya. Jelas. Ya. Kalau di sini kan ini kurang detail. Dan dia berani modal pakai model. Modalnya model ya. Nah, untuk membuat gambar yang bagus, apakah harus menggunakan alat yang mahal? Tidak. Apakah harus melalui belajar motret secara khusus, kursus 5 tahun misalnya? Tidak. Terlalu tua ya. Kemudian merasa tidak punya bakat atau sudah pasrah, pakai gini saja sudah cukup, sudah laku, tidak perlu pakai foto yang bagus. Sebelum ke praktikum, ada hal yang perlu saya sampaikan. Untuk mendapatkan hasil yang bagus itu ini, pertama adalah pencahayaan. Sebagus apapun kamera, kalau di foto di tempat yang gelap,
apalagi pas malam mati listrik memaksa harus mutret, hasilnya pasti kurang bagus. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kontras cahaya matahari. Kalau misalnya harus di luar ya, penggunaan cahaya matahari ada jam-jam tertentu. Kalau di atas jam 10 sampai jam 2 itu cahayanya sudah enggak bagus. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kreativitas, menjadi poin yang penting. Perhatikan cara menata background dan properti pendukung. Jadi tidak asal-asalan saja, lalu pasrah. Kalau mau hasil yang bagus harus ada usaha yang lebih. Nah, di sini kita pakai light bulb, itu bisa dibuat pakai kardus, misalnya kardus rokok itu kan besar, pakai saja. Kemudian nanti tambah lampu kanan kiri atau perlu dari atas. Kalau ingin mendapatkan background yang putih ya tambah kertas putih aja, kertas manila misalnya. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 30 menit atau 45 menit? Ya 30 menit dulu ya. Nanti hasilnya seperti apa, kalau misalnya perlu tambahan ya kita tambah. Untuk kelompoknya pakai kelompok yang kemarin biar tidak merubah komposisi. 5 orang ya kemarin ya, 5-6 orang. Silahkan untuk ambil posisi dan produknya disiapkan. Bisa dikerjakan sekarang? Siap. 30 menit pertama. Nanti kalau belum selesai ditambah babak tambahan. Karena ini pakai peralatan listrik, jadi mohon untuk hati-hati. Kita gunakan K3 ya. Hati-hati, minta tolong bantuan yang Solo, mungkin itu lampunya ada yang belum terpasang. Jadi ini kan ada 2 lampu. Posisikan lampu itu di atas.
bisa diakses juga melalui QR code. Nah, di sini nanti kalau di-scan akan dialihkan ke form pada Microsoft Teams. Sekaligus nanti gambar terbaik kita itu juga diupload di form yang ada di sini. Sudah komplit ya? Kelompoknya Dewi Ayu Ratnawati. Oke, kelompoknya Nada Faiza. Kelompoknya Novia. Terus si satu Nazal. Untuk kelompok yang pertama dulu, yang pertama kali kirim, saya tampilkan hasilnya ya. Anggota kelompoknya Dewi Ayu Ratnawati, Lisa Rahmawati, Vika Fatmawati, Andin, Yunita, Alisa Ulfauzia, Fat Sarah. Ini betul gambarnya? Masih gelap. Digelapin aja. Asal jepret. Nah, silakan satu kelompok maju ke depan untuk presentasi. Tinggal menjelaskan saja. Ini tentang LKPD-nya ya. Tadi ditulis di LKPD yang manual tidak? Ya. Ya, itu silakan dijelaskan sekaligus saya tampilkan gambar yang dihasilkan tadi. Monggo. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami mengenai materi membuat foto produk dengan smartphone. Mungkin langsung ke nomor 2, Pak. Oke, siap, Pak. Jadi, setiap kelompok menuliskan hasil diskusi tentang pentingnya foto produk. Untuk menarik perhatian pembeli, pembeli pasti akan memilih produk yang gambarnya jelas dan menarik. Gambarnya terlampir. Untuk nomor 3, jika ada kendala dalam pembuatan foto produk, silakan tulis di sini. Kendala yang kami alami itu
pas menyesuaikan posisi produk. Tadi juga ada pemotretan untuk jam. Kadang kalau barangnya itu jam, kan ada kacanya. Jadi cahaya dari light bulb itu terpantul ke kamera. Untuk nomor 4, kesimpulan hasil pembuatan foto produk. Dari hasil pembuatan foto produk kita tadi, kita bisa memotret foto produk yang layak untuk dipasarkan, baik itu di media online maupun media offline. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari segi pencahayaan Pak, masih Pencahayaan. kurang. Oh iya. Padahal sudah pakai light bulb ya, berarti cahaya lampu yang di light bulb kurang maksimal ya Mas? Iya, masih perlu cahaya tambahan. Ya, kalau cahaya tambahan itu ada satu alat lagi itu yang lampu tapi portable itu. Jadi bisa diarahkan, misalnya mau dari depan bisa, dari samping juga bisa. Mungkin bisa dipraktekkan di praktikum selanjutnya. Kita ada alatnya tapi hari ini belum saya bawa. Kalau yang kelompok lain barangkali punya kendala lain atau punya penemuan tertentu. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah atau kekurangan kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja perkenalkan kita di kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil foto produk kami tadi. Oke, langsung saja ke nomor 2. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi. Jadi pentingnya foto produk menurut kelompok kami adalah sebagai sarana komunikasi visual dengan pelanggan agar produk kita tidak salah sasaran atau miss dengan pelanggan konsumen. Asik dan teman-temannya. Iya. Terus tadi tunggu lama ternyata nggak jadi. Oke, cukup. Bisa ditutup. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dan sudah dipresentasikan. Jadi betul yang disampaikan oleh teman-teman kalian bahwa dengan foto produk itu nanti akan menimbulkan efek kepada calon pembeli. Semakin fotonya itu bagus, maka respon calon pembeli itu akan sangat baik. Pernah ada cerita di marketplace itu dengan barang yang sama, kemudian dengan spesifikasi yang sama, itu kan otomatis barangnya sama ya. Tapi kebetulan saya itu menampilkan 2 gambar yang berbeda. Satu dengan gambar yang serius, artinya memang foto produk betul, kemudian yang satu itu asal-asalan saja. Nah,
dengan foto yang berbeda itu si penjual memberikan harga yang berbeda. Yang foto bagus itu harganya lebih mahal, sementara yang foto biasa lebih murah. Nah, tetangga saya itu tetap bersikukuh pengen beli yang harganya mahal. Karena apa? Karena gambarnya itu bagus. Sudah saya jelaskan ini barangnya sama karena spesifikasinya sama, tapi tetap lebih yakin milih yang mahal itu. Jadi kalau orang-orang yang tidak memperhatikan spesifikasi, kalau hanya sekilas melihat gambar itu memang sangat berpengaruh sekali ya untuk produk itu. Semakin bagus gambarnya semakin dilirik, karena kesan pertama adalah pasti penampilannya, pasti secara visualnya. Nah, visual saja sudah tidak jelas, mau melanjutkan ragu-ragu ya. Jadi pertama tetap visual dulu. Kalau soal hati ya siapa yang tahu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, untuk lightingnya tadi sudah dimatikan semua ya, listriknya ya. Nanti minta bantuan setelah pembelajaran ini selesai, minta bantuan untuk dibereskan dan dikembalikan seperti semula. Karena setelah ini akan dipakai lagi di kelas yang lain untuk labnya. Nah, sebelum diakhiri, saya mau bertanya, apakah anak-anakku sekalian ini pernah melakukan foto produk sebelumnya? Atau sekarang sudah ada gambaran, berarti kalau mau foto produk itu harus seperti ini misalnya. Atau tetangga saya itu punya produk bagus, tapi belum didukung dengan foto yang bagus. Nah, mungkin saya akan melangkah ke sana untuk membantu tetangga saya itu misalnya ya. Kalau UMKM itu biasanya sudah fokus dengan produksinya, tidak fokus dengan cara pemasarannya gimana, kemudian untuk media sosialnya gimana. Padahal kalau media sosial itu harus didukung dengan gambar yang bagus. Kesimpulan tadi berkaitan dengan foto produk yang jelas itu banyak sekali yang mengalami kendala di pencahayaan, berarti PR selanjutnya adalah untuk cahayanya harus disiapkan betul semaksimal mungkin ya. Kemudian kalau pakai softbox itu kan, lightbox itu kan terbatas. Artinya untuk produk-produk yang barangnya besar, tangannya kecil, kalau mengaum, enggak. Kalau misalnya baju kan nggak mungkin foto lempitan tok yang mau ditampilkan. Mungkin butuh manekin atau kalau pakai manekin atau orang betul berarti kan paling pakai studio yang besar. Berarti kita terbatasnya pakai produk-produk yang barangnya kecil saja. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, karena kita sudah punya foto ya, foto produk. Kemudian kalau misalnya hari ini mepetnya belum mendapatkan hasil yang bagus, silakan masih ada 1 minggu untuk bisa memperbaiki. Alatnya nanti bisa dipinjam secara pribadi ya, tapi tidak bawa pulang. Untuk memperbaiki foto hari ini, kemudian selanjutnya kita akan mengaplikasikannya dalam sebuah media iklan. Misalnya promo jam tangan, beli 1 dapat 3, atau beli 2 dapat 1, rugi ya. Beli 2 dapatnya cuma 1. Mungkin hal-hal semacam itu kan perlu visual yang bagus. Apalagi kalau yang produk-produk wanita ada diskon, itu langsung tulisan kecil aja kelihatan kalau perempuan ada diskon. Ya apa enggak? Ya. Oh, enggak ada aja harus ada, dipaksa. Oke, terima kasih hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kemudian
kemudian ini akhir tahun, akhir kita harus merefleksikan diri kita selama setahun, apa yang sudah kita lakukan, ada yang belum, ada cita-cita yang belum tercapai, ada harapan yang belum dilaksanakan. Ingat masih tinggal berapa hari ini di Desember. Kita refleksikan, kalau misalnya ada kekurangan ya kita perbaiki di tahun selanjutnya. Kalau cita-cita yang sudah direncanakan tahun ini belum tercapai, semoga tercapai di tahun berikutnya. Oke, terima kasih. Mohon peralatannya nanti minta bantuan untuk dibereskan. Kemudian ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Ya, sebelum saya akhiri, ada yang kelupaan. Tadi di awal ada pretest, kemudian diakhiri dengan post test. Nah, post testnya boleh dikerjakan maksimal hari ini. Saya tunggu sampai nanti malam jam 23.59 sebelum berganti hari. Itu nanti saya share di tim dan bisa dikerjakan di rumah. Kalau yang di rumah nggak ada sinyal atau yang selama ini nebeng temennya hotspot, ya bisa dikerjakan hari ini sebelum pulang. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.